Kelurahan Kerobokan merupakan salah satu dari 16 kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Kelurahan Kerobokan memiliki luas wilayah kurang lebih 82,50 km persegi, terbagi atas 13 RW dan 91 RT, dengan batasan wilayah diantaranya sebelah barat Kelurahan Karangayu, sebelah utara Kelurahan Tawangmas, sebelah timur Kelurahan Bululor, serta sebelah selatan Kelurahan Cabean. Kelurahan Kerobokan menjadi salah satu lokasi penerjunan Tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2022. Perkenalkan, kami dari Tim 2 KKN Universitas Diponegoro yang ditetapkan di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, tahun 2022. Nama saya Cynthia Clara Putri dari Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, tahun angkatan 2019. Kami merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dari berbagai latar belakang jurusan dan fakultas yang bergabung untuk memajukan potensi kawasan Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat. Kegiatan kuliah kerja nyata tahun ini mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat Berbasis SDGs, Program Anti Narkoba, dan Kesadaran tentang Stunting. Dikarenakan tema ini berkaitan dengan isu yang masih menjadi permasalahan saat ini. Permasalahan suatu wilayah timbul dari potensi yang kurang dikembangkan, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diatasi. Kelurahan Kerobokan memiliki beberapa permasalahan wilayah, seperti masalah kesehatan, kenakalan remaja, sampah yang menumpuk, banjir pada lingkungan, KDRT, dan masih banyak lagi. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa potensi yang dapat dikembangkan di Kelurahan Kerobokan. Kelurahan Kerobokan memiliki potensi non-fisik berupa lembaga-lembaga pemerintahan kelurahan, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Forum Kesehatan Kelurahan atau FKK, dan Karang Taruna. Sedangkan potensi fisik meliputi adanya kantor kelurahan, puskesmas, posyandu, kantor BKM, balai kelurahan, hutan kota, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Tim 2 KKN Universitas Diponegoro bergabung untuk memajukan potensi dan mengentaskan permasalahan di kawasan Kerobokan dengan melakukan beberapa program sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat serta merupakan bentuk implementasi dari salah satu tridharma perguruan tinggi. Program tersebut meliputi program multidisiplin dilakukan secara berkelompok, yaitu program multidisiplin pertama yang kami angkat adalah pengentasan kasus stunting di Kelurahan Kerobokan. Program ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 di Balai Kelurahan Kerobokan. Program ini dilakukan dengan memberikan edukasi pencegahan dan penanganan stunting kepada warga di Kelurahan Kerobokan. Selain itu,
Kami melakukan pendampingan dengan bergabung dalam posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak stunting. Pada hari pelaksanaan kegiatan, mahasiswa membagikan pretest dan posttest yang nantinya akan diisi oleh audiens sebelum dan setelah pemaparan video dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana orang tua mengetahui dan memahami informasi sebelum dan setelah pemaparan video dilaksanakan. Kemudian, mahasiswa membuka acara dan melakukan pemaparan singkat yang kemudian diikuti dengan penampilan video edukatif mengenai cara mencegah dan menanggulangi stunting pada anak. Di penghujung kegiatan, diadakan sesi tanya jawab. Setelah kegiatan dilaksanakan, kemudian mahasiswa tim 2 KKN Undip 2022 memberikan peta sebaran kepada kepala dan perangkat-perangkat puskesmas Kerobokan. Program yang kedua dengan melakukan sosialisasi dan demonstrasi pemanfaatan limbah plastik EcoBrick menjadi barang layak guna. Program ini dilakukan di SMPN 30 Kota Semarang dan bekerja sama dengan pihak sekolah kepada sejumlah siswa kelas 8. Program ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 di Aula SMP Negeri 30 Semarang. Pada hari pelaksanaan kegiatan, mahasiswa melakukan pemaparan materi mengenai definisi limbah, jenis limbah, dampak limbah bagi berbagai aspek kehidupan, dan bagaimana cara mengolah limbah yang baik dan benar. Kegiatan ice breaking dan pembagian makanan ringan kemudian dilakukan sebagai bentuk penyegaran kembali pikiran dan badan peserta untuk menghadapi kegiatan selanjutnya. Setelah itu, demonstrasi dan praktek pembuatan EcoBrick dilakukan dengan mematuhi kaidah pembuatan, yaitu total massa EcoBrick adalah sepertiga dari total volume botol yang digunakan. Pada akhir kegiatan, penutupan dan dokumentasi bersama dilakukan dengan para peserta dari SMP Negeri 30 Semarang. Selain itu, terdapat beberapa program monodisiplin, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah program pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromatik yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2022 di Balai RW 3 Kelurahan Kerobokan. Program yang dilaksanakan adalah kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan lilin aromatik dari limbah minyak jelantah. Kegiatan ini melibatkan ibu-ibu PKK RW 3 Kelurahan Kerobokan dan diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi ladang kreativitas ibu-ibu RW 3 dalam memanfaatkan limbah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat. Program kedua adalah pemanfaatan sampah plastik untuk membuat kerajinan sebagai hiasan dan aksesoris. Kegiatan ini melibatkan ibu-ibu RT 2 RW 4 Kelurahan Kerobokan. Selain untuk mengurangi volume buangan sampah plastik di masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan inovasi dan pilihan bagi masyarakat Kelurahan Kerobokan dalam memanfaatkan sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga nantinya dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga ataupun sebagai peluang ide usaha baru bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan pada 5 Agustus 2022 bertempat di kediaman Ketua RW 4 Kelurahan Kerobokan. Yang ketiga adalah program pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi hipertensi dan diabetes yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Balai Kelurahan Kerobokan. Kegiatan ini melibatkan para kader kesehatan di Kelurahan Kerobokan, Semarang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatannya dan menerapkan pola hidup yang sehat. Yang keempat adalah program promosi kesehatan kepada masyarakat terkait tanda gejala dan penanganan demam berdarah dan melakukan upaya pendampingan PJN. Kegiatan ini dilaksanakan pada kader kesehatan dan 7 RT di RW 3 Kelurahan Kerobokan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap hari Kamis bersama kader kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang DBD dan dapat mandiri melakukan pencegahan dan penanggulangan DBD.
Yang kelima adalah program bimbingan edukasi anti-bullying guru peduli kepada sejumlah guru di SDN Kerobokan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 di ruang kelas SDN Kerobokan. Program yang dilaksanakan adalah kegiatan edukasi mengenai pengertian, bentuk, peran, faktor, dampak, hingga cara mencegah bullying. Kegiatan ini melibatkan sejumlah guru wali kelas, guru agama, guru olahraga, hingga kepala sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu para guru dalam mendeteksi dan mencegah perilaku yang mengindikasikan bullying di lingkungan sekolah. Yang keenam adalah program bimbingan edukasi keterlambatan perkembangan dan deteksi dini keterlambatan bicara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Balai Kelurahan Kerobokan. Program yang dilaksanakan adalah kegiatan edukasi mengenai perkembangan anak, bentuk perawatan serta pengasuhan orang tua terhadap anak, perkembangan bahasa anak, keterlambatan bicara, cara pencegahan, hingga penanganan keterlambatan bicara. Kegiatan ini melibatkan perwakilan kader kesehatan dari 13 RW yang ada di Kelurahan Kerobokan. Program ini diharapkan dapat membantu para kader kesehatan dalam mendeteksi kasus keterlambatan bicara yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketujuh adalah program pemberdayaan masyarakat mengenai optimasi penggunaan Google Maps guna meningkatkan kesadaran merek UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di wilayah RW 1 Kelurahan Kerobokan. Program yang dilaksanakan adalah kegiatan edukasi serta pendampingan mengenai definisi, cara, dan manfaat mengoptimasi akun Google Maps bagi UMKM. Kegiatan ini melibatkan para pemilik UMKM yang ada di wilayah RW 1 Kelurahan Kerobokan. Program ini diharapkan dapat membantu para pemilik UMKM dalam mengoptimasi akun Google Maps untuk menyebarluaskan keberadaan usahanya sehingga pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap profitabilitas usaha. Yang kedelapan adalah program pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan QRIS untuk menunjang fasilitas pembayaran digital UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 di wilayah RW 13 Kelurahan Kerobokan. Program yang dilaksanakan merupakan kegiatan edukasi dan dampingan mengenai definisi, manfaat penggunaan, jenis pembayaran, langkah pembuatan, dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk membuat QRIS. Kegiatan ini melibatkan para pemilik UMKM yang ada di wilayah RW 13 Kelurahan Kerobokan. Program ini diharapkan dapat membantu pemilik UMKM dalam membuat QRIS usahanya secara mandiri dan melakukan transaksi QRIS sehari-harinya tanpa terhambat, yang berarti sehingga mampu meningkatkan performa usahanya di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Yang kesembilan adalah program pemetaan kawasan rawan bencana banjir dan penyuluhan mitigasi bencana di wilayah Kelurahan Kerobokan yang telah dilaksanakan pada hari Senin 8 Agustus 2022. Program yang dilaksanakan berupa kegiatan pemetaan daerah rawan terjadi banjir serta edukasi tentang mitigasi banjir. Kegiatan ini melibatkan seluruh pihak RW yang ada di Kelurahan Kerobokan dan pihak Kelurahan Kerobokan. Program ini dapat mampu membantu pihak kelurahan untuk menangani banjir dengan tepat sasaran dan masyarakat lebih memahami mitigasi bencana sebagai upaya pencegahan yang memiliki efek jangka panjang dan berkelanjutan. Yang ke-10 adalah program pemetaan wilayah administrasi dan lokasi vital di Kelurahan Kerobokan yang telah dilaksanakan pada hari Senin 8 Agustus 2022. Program yang dilaksanakan berupa kegiatan pemetaan wilayah administrasi serta pemetaan lokasi fasilitas umum yang telah terbangun di Kelurahan Kerobokan. Kegiatan ini melibatkan seluruh pihak RW yang ada di Kelurahan Kerobokan dan pihak Kelurahan Kerobokan. Program ini diharapkan mampu membantu pihak kelurahan serta masyarakat untuk menunjang perkembangan dan pembangunan kelurahan dalam jangka panjang.